Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah materi keilmuan guru kelas SD atau MI yang kedua. Baik, pada pertemuan ini akan kita bahas tentang luas permukaan bangun ruang. Tapi untuk mengawali pertemuan ini, mari kita bersama-sama membuka pertemuan ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk luas permukaan bangun ruang ini merupakan bagian dari materi matematika di SD atau MI ya. Nah, sebelumnya untuk membahas tentang luas permukaan bangun ruang, sebaiknya teman-teman nanti memperkenalkan terlebih dahulu apa itu jaring-jaring ya. Jadi dari masing-masing bangun ruang sudah mahasiswa perkenalkan terlebih dahulu kepada siswa tentang jaring-jaring bangun ruang, karena jaring-jaring bangun ruang itu akan mempermudah siswa untuk memahami atau untuk menentukan luas permukaan sebuah bangun ruang. Nah, di sini untuk yang pertama akan kita bahas adalah luas permukaan dari bangun ruang kubus. Kubus jika dirangkai bentuknya adalah seperti pada gambar A. Tetapi setelah dibuka, jaring-jaringnya akan terbentuk seperti pada gambar B ini. Jadi kubus ini terdiri dari 6 persegi yang kongruen. Artinya luas dari masing-masing persegi ini akan selalu sama ya, karena ukuran dari persegi tersebut juga sama. Oke. Sehingga dari masing-masing persegi ini, satu persegi luasnya adalah sisi kali sisi atau R kali R ya. Jika kubus tersebut menggunakan ukuran panjang rusuk R. Tapi kalau di sini panjang rusuknya S. Sama ya. Jadi mau R atau S itu sama saja. Tapi di sini nanti kita akan menggunakan panjang rusuknya adalah dilambangkan dengan R. Oleh karena jaring-jaring kubus ini merupakan atau terdiri dari 6 persegi yang sama dan kongruen, maka luas permukaan kubus ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. 6 kali luas dari salah satu perseginya ya, R kali R, sama dengan 6 kali R pangkat 2 atau R kuadrat. Sehingga bisa kita katakan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Dengan R-nya adalah panjang rusuk kubus. Oke, ini ya. Kemudian untuk luas permukaan balok juga sama. Balok jika dibuka ya, sebuah balok jika dibuka maka diperoleh jaring-jaring sebagai berikut. Oke, ini jaring-jaring dari balok. Ini sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ada 6 sisi ya. Dan sepasang-sepasangnya kongruen. Sisi 5 kongruen dengan 6. 1 kongruen dengan 3. 2, sisi kedua kongruen dengan sisi keempat. Nah, kalau misalkan kita ambil sisi bagian depan, ini ya, misalkan ini sebagai sisi depannya, maka sisi depan ini adalah, atau ini ya, boleh ini, P kali T. P kali T luasnya. Kemudian sisi belakang itu yang bagian, kalau ini depan ini belakang, kalau ini depan yang ini belakang. Jadi kalau sisi depan P kali T, maka sisi belakang juga P kali T. Kalau sisi samping kanan L kali T ini ya, L kali T, maka sisi samping kiri juga L kali T. Kemudian luas sisi atas ini, sisi atas P kali L, maka sisi bawah juga sama, P kali L. Sehingga luas sisi balok adalah jumlah dari seluruh atau ke-6 sisi ini. Ya, jadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga diperoleh luas balok atau luas permukaan balok itu adalah sebagai berikut ya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada luas permukaan prisma. Nah, prisma ini gambarnya seperti ini nih. Kalau dibuka atau dibuat jaring-jaringnya, maka akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, maka kita bisa menentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas FDAC ditambah luas DEBA ditambah luas persegi panjang EFCB. Ya, seperti ini. Kemudian karena luas segitiga ini sama, jadi bisa kita tuliskan 2 kali luas segitiga ABC.
Kemudian ditambah dengan luas, dengan ini ya, CA dikali AD, ditambah dengan AB, AB dikali BE, ditambah dengan BC dikali CF. Ini masing-masing adalah merupakan rumus luas persegi panjang. Kemudian ini 2 kali luas segitiga ABC ditambah ini. Nah, di sini karena AD, ini panjang AD sama dengan panjang EB sama dengan panjang CF, maka bisa kita gantikan EB ini, nanti kita ganti EB ini kita ganti dengan AD. CF juga kita ganti dengan AD ya, karena AD, BC dan CF itu panjangnya sama. Baik, kemudian di sini 2 kali luas segitiga ABC ditambah CA kali CA ditambah AB ditambah BC dikali AD. Oke, karena tadi AD sama dengan BE sama dengan CF. Oke, kemudian luasnya itu sama dengan 2 kali luas segitiga atau luas alas ya. Kan segitiga ini merupakan alas. Ditambah, kalau kita lihat CA ditambah AB ditambah BC, ini merupakan apa? Iya, betul sekali. Ini merupakan keliling segitiga ABC. Ya, ini. Jadi bisa kita tuliskan keliling segitiga ABC dikali AD. Sedangkan AD ini merupakan tinggi dari prisma. Sehingga kita bisa memperoleh rumus luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Ya. Tuh. Kemudian ada ini keterangannya, L adalah luas permukaan prisma, LA adalah luas alas prisma, K adalah keliling, K adalah panjang keliling, kalau KA adalah panjang keliling alas prisma, T itu adalah tinggi prisma, ya. Oke, kemudian di sini ada contohnya. Nah, seringkali kan kalau prisma itu, kalau yang paling banyak ditemui itu bentuk ini ya, Toblerone ya, coklat ya. Coklat yang Toblerone itu merupakan contoh dari prisma segitiga. Nah, di sini ada contoh soalnya. Udin menerima hadiah ulang tahun. Kado yang diterima oleh Udin terbungkus dengan rapi. Bentuk bungkus kadonya adalah prisma segitiga. Ukuran kado tampak seperti pada gambar di samping ya, dengan segitiga siku-siku pada alasnya. Jadi alasnya nanti berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, panjang sisi penyikunya, jadi panjang sisi segitiga siku-siku yang saling tegak lurus itu adalah 6 cm, ini ya, 6, dan yang satunya adalah 8 cm. Sedangkan tingginya itu adalah 20 cm. Maka kertas kado yang dibutuhkan itu berapa sentimeter persegi? Ya. Nah, tentu saja kalau kertas kado yang dibutuhkan, maka akan kita cari luas permukaan prisma segitiga ini, ya. Baik. Di sini kita akan mencari, karena rumus luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas, maka yang pertama kita cari adalah luas alasnya ya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku, sehingga luas alas adalah setengah dikali alas kali tinggi. Sedangkan alasnya 8 cm, tingginya 6 cm, dikali setengah ya, sehingga kita peroleh luas alasnya atau luas segitiganya adalah 24 cm persegi. Nah, sekarang untuk mencari luas selimut prisma ya, atau sisi tegak prisma, kita perlu mencari keliling segitiganya ya. Sedangkan keliling segitiganya untuk mencari keliling segitiga baru diketahui 2 sisinya, 2 sisi yang saling tegak lurus. Maka kita perlu mencari sisi miringnya ini ya. Nah, ini kan baru diketahui 6 dan 8 ya, yang saling tegak lurus. Kita belum mengetahui sisi miringnya. Untuk mencari sisi miringnya, maka kita bisa apa yang kemarin namanya hipotenusa ya. Nah, untuk mencari sisi miringnya kita menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Betul sekali, di sini kita gunakan teorema Pitagoras ya. Sehingga C atau sisi miringnya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dihitung di sini A-nya adalah 6, B-nya adalah 8, sehingga diperoleh nilai C adalah 10. Sehingga keliling segitiganya adalah ya 8 ditambah 6 ditambah 10
sama dengan 24. Sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan ke dalam rumus luas permukaan prisma, yang mana luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling segitiga dikali tinggi ya. Untuk luas alasnya sudah diketahui 24, kelilingnya juga sudah diketahui 24, tingginya juga sudah diketahui ya 20. Tingginya adalah ini teman-teman. Nah, ini merupakan tinggi prismanya ya. Ini merupakan tinggi prisma. Baik. Nah, berikutnya kita substitusikan di sini 2 kali 24 48, sedangkan 24 kali 20 itu adalah 480. Sehingga luas prisma tersebut adalah 528 cm persegi. Jadi, kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut adalah 528 cm persegi. Baik, itu contohnya ya. Berikutnya kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Seperti yang kita ketahui bahwa sisi pembentuk tabung itu adalah 2 sisi berbentuk lingkaran yang tempatnya di alas dan ditutup ya. Kemudian ada selimut tabung. Nah, selimut tabung kalau dibuka ya atau dibuat jaring-jaringnya, maka selimut tabung ini akan berbentuk persegi panjang. Yang mana persegi panjangnya ini dengan panjang adalah 2 PR. Betul sekali, keliling lingkaran, lebarnya adalah tingginya. Sehingga untuk luas selimut tabung itu adalah 2 PR dikali T. Ya. Langsung kita masuk ke sini ya, ke luas permukaan tabung. Kita lambangkan dengan L. L ini nanti merupakan jumlahan dari luas alas ditambah luas atap atau luas tutup ditambah luas selimut. Yang mana luas alas dan luas atas ya itu berupa lingkaran. Jadi di sini kita lambangkan dengan luas lingkaran ditambah dengan luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Nah, di sini luasnya sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Nah, luas lingkaran sudah diketahui oleh teman-teman ya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga di sini luasnya sama dengan 2 kali pi r kuadrat ditambah dengan panjang kali lebar. Yang mana panjang kali lebar ini kita gantikan dengan 2 pi r dikali dengan t ya. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung itu adalah 2 pi r dikali r ditambah t. Dengan Pi ini merupakan konstanta yang nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Boleh dipilih 22/7 atau 3,14. Nah, berikut contoh soalnya. Meli akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini terbuat dari barang bekas, yaitu kaleng susu ya. Kemudian kerajinan tersebut untuk tempat aksesoris. Kaleng susu tersebut mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah sentimeter persegi kain yang diperlukan Meli untuk menghias 1 kaleng susu? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ada kaleng akan dihias, ya. Akan dihias dengan ini. Akan dihias dengan kain ya. Nah, dari gambar diketahui bahwa kaleng mempunyai diameter 8 dan tingginya 10 cm. Luas permukaan kaleng dapat dihitung dengan cara berikut. Nah, kalau diameter 8 maka kita bisa menentukan jari-jarinya ya. Jari-jarinya berarti setengah dari diameter. Jari-jarinya adalah 4 cm. Kemudian tinggal kita substitusikan ke dalam rumus luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung adalah 2 pi r kali r ditambah t. Sehingga 2 di sini tetap 2, pi-nya diganti dengan 3,14 dikali dengan r-nya adalah 4 dikali dengan 4 r-nya ya ditambah tingginya 10. Sehingga di sini 2 dikali 3,14 dikali 4 dikali 14. Hasilnya adalah 351,68.
Jadi Meli membutuhkan. Jadi kain yang dibutuhkan oleh Meli ya untuk menghias sebuah kaleng tadi adalah 351,68 cm persegi ya. Ini yang dibutuhkan untuk satu kalengnya. Ya. Baik, berikutnya untuk luas permukaan limas ya. Tadi tabung sudah, prisma sudah, kemudian balok dan kubus juga sudah. Sekarang kita masuk pada luas permukaan luas permukaan limas. Nah, kalau ada limas segi 4 seperti ini yang gambar di samping kiri ya, kemudian kita buka atau kita buat menjadi jaring-jaring, maka terbentuklah gambar di kanan ya. Jadi di sini kalau untuk limas segi 4 ini terdiri dari 4 segitiga atau sisi tegak limasnya ya, dan sebuah sisi alas yang berbentuk segi 4. Bagaimana untuk mencari luas permukaannya? Jadi kita bisa mencari luas dari masing-masing ini ya, masing-masing sisinya. Kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, luas limas ini bisa kita peroleh dengan ini ya. Luas alas ditambah luas segitiga ABE ditambah luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE, kemudian ditambah dengan luas segitiga ADE ya. Oke, kita lihat di sini. Kemudian di sini diperoleh bahwa luas sama dengan atau luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas selimut atau sisi-sisi tegaknya ya, jumlah sisi-sisi tegaknya. Nah, ini L adalah luas permukaan limas, LA adalah luas sisi alas limas, dan LS adalah jumlah seluruh sisi tegak limas. Contohnya di sini, ini ada catatan terlebih dahulu. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu luas sisi tegaknya. Hitung terlebih dahulu tinggi segitiga menggunakan Pitagoras. Ya ternyata luas teorema Pitagoras sangat berfungsi ya untuk menentukan luas permukaan bangun ruang. Ya khususnya di sini adalah baik itu prisma maupun limas, baik limas segitiga, limas segi 4 ataupun limas apapun. Oke, kemudian di sini contohnya Siti membuat coklat yang akan diberikan kepada kakaknya. Coklat tersebut berbentuk limas segi 4. Alas coklat 6 cm. Panjang alas coklat ya 6 cm. Sedangkan tinggi limas adalah 4 cm. Berapa luas kertas yang dibutuhkan Siti untuk membungkus satu coklatnya? Ya, jadi berapa sih yang dibutuhkan oleh Siti? Yang mana kertas yang dibutuhkan oleh Siti ya? Yang mana panjang alas limas, sisi alas limasnya adalah 6 cm dan tinggi limasnya adalah 4 cm. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Karena AB ini, jadi diasumsikan AB ini merupakan limas segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi, ya. Jadi di sini panjangnya adalah 6, kalau AB 6 maka E1F ini panjangnya 3, setengah dari 6. Kemudian tinggi limasnya yang ini ya, tinggi limasnya dari titik E ke E1 ini 4 cm. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Ya. Nah, untuk mencari masing-masing luas segitiga, maka kita harus mengetahui tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya ini kan EF ini. Nah, EF bisa dicari dengan teorema Pitagoras ini. Oke, kemudian di sini kita cari panjang EF-nya. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang triple Pitagoras ya, ada dua sisi tegak yaitu 3 cm dan 4 cm, maka sisi miringnya adalah, ya betul sekali, 5 cm. Nah, ini caranya. Jadi EF-nya adalah 5 cm dan EF itu merupakan tinggi dari segitiga, ya segitiga sisi tegaknya. Jadi diperolehlah di sini luas sisi tegak sama dengan luas segitiga. Luas ini dapat dihitung dengan seperti ini. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yang mana alasnya adalah 6 cm dan tingginya adalah 5 cm. Coba kita cek lagi ya. Jadi di sini BC adalah 6 cm, kemudian EF ini merupakan tinggi segitiganya. Tingginya ini panjangnya adalah 5 cm. Sehingga luasnya adalah setengah kali alasnya 6, tingginya 5 ya. Sehingga masing-masing segitiga luasnya adalah 15 cm persegi. Sedangkan dalam 5 segi 4 segitiganya ada, betul sekali ada 4, sehingga luas segitiga ini harus dikalikan 4.
Ya, jadi LS atau luas sisi tegaknya adalah 4 kali luas segitiga. Luas segitiganya adalah 15, sehingga LS-nya adalah 60 cm persegi. Kemudian luas alasnya ini ya, ini kurang LA ya di sini. LA ditambah luas segitiganya ya, LS ya. LA ditambah LS. Jadi LA-nya di sini adalah sisi kali sisi. Alasnya tadi kan berbentuk persegi ya. Nah, perseginya panjang sisinya adalah 6, jadi 6 kali 6 diperoleh 36 ditambah LS luas seluruh sisi tegak limas 60, sehingga diperoleh luas permukaan limasnya adalah 96 cm persegi. Sehingga Siti membutuhkan kertas dengan luas 96 cm persegi untuk membungkus setiap coklatnya, ya. Yaitu. Kemudian di sini ada luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu dibentuk oleh bangun seperti ini. Nah, ini. Kerucut kalau dibuka itu bentuknya seperti ini. Jadi selimut kerucut itu bukan segitiga bentuknya, tapi merupakan juring ya, merupakan juring. Nah, di sini kerucut memiliki dua sisi, yaitu selimut kerucut dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, selimut kalau luas lingkarannya sudah tahu ya teman-teman bagaimana mencarinya. Nah, kalau untuk luas selimut kerucut ini merupakan bagian dari juring ya, juring lingkaran, sehingga kita cara mencarinya juga menggunakan luas juring lingkaran. Yang mana juring lingkarannya ini dengan panjang jari-jari S ya, atau garis pelukis pada kerucut. Kemudian ini busurnya itu merupakan keliling, sama dengan keliling dari lingkaran ini. Kan busurnya ini nanti kalau diputar, ditangkupkan di sini ya, dipertemukan titik A dan A aksen, ini akan sama persis dengan keliling lingkaran. Sehingga panjangnya di sini adalah 2 πr. Oke. Nah, di sini ada hubungan ya. Nah, di sini luas ini ya, luas selimut kerucut ini sama dengan luas juring AOA aksen ya. Jadi luas ini sama dengan luas juring ini. Nah, kemudian bagaimana mencari luas juring AOA aksen? Maka luas juring AOA aksen ini sebanding dengan dibanding dengan luas seluruh lingkaran itu sama dengan busur juring ini, ya, panjang busur dibanding dengan keliling lingkaran, sehingga diperolehlah persamaan ini. Ini luas juring dibanding dengan luas lingkaran penuh sama dengan panjang busur dibanding dengan keliling satu lingkaran penuh, sehingga diperoleh persamaan ini ya. Luas lingkarannya adalah PS kuadrat karena R-nya itu kan panjangnya sama dengan S. Jadi di sini tulis S kuadrat sama dengan 2 πr nih ya. 2 πr dibanding dengan keliling satu lingkaran penuh ini. Ya, dibanding dengan 2 ps. Sehingga diperoleh luas juring OAA aksen itu sama dengan 2 πr dibanding dengan 2 ps ini dikali dengan ps kuadrat. Sehingga diperolehlah luas juring OAA aksen atau luas selimutnya itu adalah R kali P kali S atau PRS ya. Jadi luas selimut kerucut dengan panjang jari-jari kerucut adalah R dan panjang garis pelukis kerucut itu S, maka luas selimutnya adalah PRS. Ya. Oke, kemudian di sini tinggal luas selimut kerucut adalah PRS ditambah PR kuadrat atau PR dikali S kali R. Ya. Oke, ini keterangannya bisa dibaca lagi teman-teman. Kemudian ini contohnya. Nah, kalau ada es krim ya, biasanya kalau kerucut itu paling mudah bentuknya es krim ya. Nah, ini lingkaran bawah. Nah, yang S itu ini. Panjang S. Nah, yang bagian samping ini ya, ini S. Nah, ada sebuah es krim berbentuk kerucut seperti gambar di samping dengan diameter es krim adalah 6 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Nah, garis pelukis itu ini atau dilambangkan dengan S ya. Berapa sentimeter persegi luas kertas yang diperlukan untuk membungkus es krim tersebut? Kalau diameternya 6, maka jari-jarinya berapa?
Iya, betul sekali. Kalau diameter 6, maka jari-jarinya adalah setengah dari 6, yaitu 3. Ya, jadi jari-jarinya adalah 3 cm. Oke, kita cari berapa kertas yang dibutuhkan. Ini R-nya adalah 3 cm atau jari-jarinya 3 cm. Kemudian tinggal disubstitusikan ke dalam rumus luas permukaan kerucut, yaitu PR kali S ditambah R. Ya. Pi-nya di sini dipilih 3,14 dikali R-nya 3, dikali S-nya adalah 15 ditambah R-nya 3. Sehingga diperoleh di sini luasnya adalah 169,56 ya, cm persegi. Baik, ini merupakan contoh bagaimana cara mencari luas permukaan kerucut. Baik, demikian penjelasan untuk materi luas permukaan bangun ruang. Nanti silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA kita ya, atau melalui e-learning. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, atau salah penjelasan. Saya mohon maaf dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.